deh kelasnya. Aku pikir akan telat di hari pertama. Kalau telat bahaya sih. Dan juga ini kenapa kelasnya kosong ya? Apa jangan-jangan salah kelas lagi? Ah, duduk aja lah. Kok aku jadi grogi gini ya? Udah jadi maba, masuk kelas pertama lagi. Gak tau udah di kelasnya bener atau kagak. Oke bro sekalian, di sini kita santai aja ya. Karena baru pertama kali juga masuk event. Kalian kenalan ya satu-satu, maju ke depan juga. Permisi Pak, maaf telat karena ayah saya kecapean ngantarin ke sini. Oh, iya, nggak apa-apa. Silahkan masuk sekalian perkenalan ya. Baik Pak. Hei Chan, lihat dia di kursi roda. Iya, ngapain dia masuk ke kelas yang normal ya? Entahlah, bully aja dia daripada ngerusak suasana kelas normal. Oke. Oh gitu ya, mau bully anak itu. Bukannya nggak boleh aturan di kampus ini. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Fadia. Wah dia, kamu bisa duduk di samping. Maksudnya duduk. Bawahnya di samping anak yang baju hitam itu, paling belakang ya. Baik Pak. Permisi. Oh, kamu. Duduk aja. Baiklah, by the way siapa namamu? Namaku Yusril. Nama aku Fadia ya, salam kenal. Iya, udah tahu. Astaga, perasaan aku sudah bawa pulpen deh, kok gak ada ya? Hei, lupa bawa pulpen. Nih, aku ada satu. Beneran boleh? Ya, bolehlah. Asalkan nggak hilang aja sih. Oke, gak akan aku hilangin kok, tenang aja. Aku punya ide. Hei Chan, gimana kalau nanti kita ambil pulpen yang dipegang Fadia? Itu, dia yang dipinjam, nah emosi lalu ikut bully dia deh. Ya udah, pas istirahat aja. Oke. Mau ikut keluar nggak? Gue anterin, lu mau kemana? Enggak deh, aku di kelas aja dulu. Oh, ya udah. Gue beli makan dulu ya. Lapar, Cok. Oke, silahkan. Siniin pulpennya. Kenapa? Ini kan punya Yusril. Lumpuh, siniin Aden apa sih? Nut ada kalau nggak mau telaka. Enggak, ini punya orang bukan hak kalian. Nangis, awas aja lu ngadu, gue gebuk lu di sini. Aduh, gimana ini? Nanti Yusril marah gak ya? Mana baru kenal lagi masa udah ada masalah gini? Tiap ngobrol sama dia rasanya kayak adem gitu ya. Serasa beda gitu dia sama cewek-cewek lain. Hei Lele, kamu bilang beda dari yang lain karena capek kan sama yang dulu? Nyaut aja lu, Bu. Ya kan, kamu kan sering curhat sama ibu waktu kamu SMA, jadi ibu tahu lah. Udah, Bu, gak usah bahas yang dulu. Ngecapein soalnya udah problematik. Iye, emang ada cewek yang duduk di sebelahmu? Ada, dia duduk di kursi roda gitu dah. Lumpuh? Wah, gak sopan, ini rasis. Ya kan ibu cuman bilang fakta. Ya udah, ibu mau cuci piring dulu. Oke.
Om, atau dosen di sini ya? Bukan kok. Om cuma nganterin anak om ke kelas aja tadi pagi. Oh, gitu. Maba kan? Iya Om. BTW anak Om yang namanya Fadia itu kah? Loh, kok tahu? Ya nabak aja sih. Teman barunya kah? Kalau iya, temenin dia ya. Tapi jangan sampai dia papain. Bisa aja sih, tapi kok Om langsung percaya gitu sama aku? Nanti kamu juga tahu kok. Om percayakan dia sama kamu, oke? Oke. BTW Om, aku izin ke kelas dulu ya. Oke, gak apa-apa. Capek. Kantin sama kelas jauh amat. Ya udahlah, aku masuk aja dulu. Loh kok dia kayak nangis gitu? Apa ada yang ganggu? Aku samperin aja deh. Fat, kenapa lu nangis? Ada apa? Pulpen kamu diambil seseorang. Maaf ya, besok aku ganti kok. Oh, ya udah. Gak apa-apa. Cuman pulpen doang. BTW jangan nangis ya. Gimana gak nangis, bayangin aja baru kenal sama orang udah ngilangin barang itu. 2 orang yang ganggu. Kok tahu? Ya, cuma nebak aja sih. Ya udah, ambil aja pulpenku lagi. Masih banyak di rumah hasil nyolong pas SMA. Nyolong ya? BTW, gua keluar bentar ya. Mau nyari 2 orang itu. Jangan, nanti kalian berantem. Udah, lu diem di sini. Bentar aja kok. Duh, kira-kira dia ngapain ya? Takutnya malah berantem. Semoga saja enggak deh, tapi dia kayak orang emosian gitu. Aduh, gimana ya? Kok kayak ada ribut gitu ya? Permisi, apakah di luar ada keributan? Ada sih, saudara sama siapa tadi ada orang. Hah, dia? Astaga, dia di mana sekarang? Di belakang kelas, debat aja, mau gue antar. Gak usah, aku bisa sendiri. Ya udah. Astaga, hei, jangan berantem. Oh, jadi lu ngadu. Ada udah catat pengaduan. Lu yang cacat. Apa, hah? Sakit hati? Lu duluan, dasar bego. Udah gak boleh gitu, mending kita ke kelas aja, oke? Tapi kan, Udah nurut aja ya. serah lah. Udah yuk ke kelas, gue dorongin lu. Oke. Tadi nakutin juga ya. Si Andre ada cewek itu gak bakal dikatain. Udah, biarin aja. Ntar gue urus tuh anak yang hina lu. Weh, kita nggak kenal. Kenapa akrab ya? Lah, iya juga ya. Yaudah, gue Fauzan. Iya, tahu nama lu. Cuma aku langsung akrab gini. Yaudah, intinya urusan kita sama cewek cacat itu belum selesai. Nunggu ayah lu. Ya, kamu kalau mau duluan aja, gak apa-apa kok. Enggak kok, gue tunggu di sini aja. Takut lu digangguin lagi. Makasih ya, nanti aku save nomornya. Iya, santai aja. Kalau boleh tahu, sejak kapan kamu pakai kursi roda? Beberapa bulan lalu sih ya, sebelum lulus SMA. Bisa diceritakan, Fat? Nggak dulu deh, soalnya kita baru kenal. Oke. Padahal kalau mau cerita juga nggak apa-apa.
Kamu baik sama aku cuma karena kasihan doang kan? Enggak lah, ngapain gue kayak gitu? Gue mah kasihannya sama orang yang sehat tapi jual kesedihan di sosial media. Oh, oke deh. Serius deh. Gue baik sama lo bukan karena kasihan. Gue cuma ngobrol terus ya udah nyambung aja. Beneran kah? Beneran, lagian lu enak diajak ngobrol kok. Nggak semua orang bisa bikin suasana kayak gini. Yusril, Ya, apa? makasih ya. Santai aja, Fat. Oh ya, Fat. Tadi pas istirahat aku ketemu ayahmu dan kami ngobrol. Hah, ngobrolin apa? Santai, kok kayak panik gitu? Nggak kaget aja, ayahku ngobrol sama orang. Biasanya dia kayak gak percayaan gitu. Dan juga ayahmu kayak mempercayakan kamu ke aku gitu, Fat. Astaga, kok tumben banget gitu ya? Entahlah. Nanti pas sampai rumah chat ya. Iya, aku chat kok. Oke. Akhirnya ada genre romantis di kehidupanku. Biasanya genre komedi. Moga aja dia kedepannya baik-baik aja deh. Ayahnya seakan-akan setuju gue sama anaknya. Aduh, astaga. Jangan kegeeran deh, Yus. Ingat baru awal kenal, jangan baper dulu. Ntar trauma lagi kayak dulu. Ya udahlah, aku pulang aja dulu. Rebahan enak nih. Capek banget kuliah. Ya walaupun cuma 5 jam doang sih. Tapi kok aku ngerasa ada yang aneh ya. Kenapa aku kayak marah gitu sampai ngatain orang? Perasaan waktu kecil aku nggak dididik kayak gitu. Seakan-akan ada yang mengendalikan tubuh dan pikiranku. Mungkin gangguan jiwa kali. Nantilah ke psikolog kalau ada waktu. Di mana nah kampusnya enak dah? Ya lumayan sih walaupun dibully ya. Siapa yang bully anak ayah? Ayah pukul tuh. Udah ya, gak apa-apa, lagian baru awal kenal. Tapi ada Yusril kok yang jagain ya, walaupun aku ragu dikit sih. Ragu kenapa? Kamu takut disakitin lagi kayak dulu sama mantanmu? Ya begitulah trauma yang paling parah menurutku. Bayangin aja ya sampai gak bisa jalan gini. Iya, ayah tahu kok trauma, tapi terkadang trauma itu bisa diabaikan ketika ada orang baru yang bisa bikin nyaman. Trauma itu nggak akan hilang, tapi bisa diabaikan. Yain aja deh, dah tua. Iya deh, si paling muda. Ayah, Iya nak, ada apa? aku kangen ibu. Sama kok, cuma ya mau gimana lagi? Takdir sudah menjemputnya. Kapan-kapan kita ziarah ke kubur ibu ya. Iya boleh kok, nanti ya kabarin kalau enggak sibuk. ETW, ayah ke dapur dulu ya, mau masak. Mau makan apa nih? Terserah ya, TW, kalau bilang terserah, bingung dah. kamu kan ayah aku jadi pasti pekahlah sebagai ayah. Oke deh, oke. Yaudah, ayah ke dapur dulu. Oke ya. Ya udahlah, ke kamar aja dulu. Iya, kabarin Yusri dulu lah. Oke, moga aja diangkat. Ya Fat, ada apa? Kan kamu sendiri yang bilang harus kabarin kalau udah pulang. Iya lupa, maaf. Masih muda kok lupa. Maklum banyak pikiran. BTW, ke kampus nanti mau aku anterin nggak? Fat? Halo? Halo?
Woi. Kayaknya nggak dulu deh, aku mau sama ayahku aja. Oh gitu. Oke, gak apa-apa. Udah dulu ya, aku mau istirahat. Oke, Fat. Lu sejujurnya mau sih biar gak ngerepotin ayah pas kerja. Ya sudahlah, aku tidur aja, capek. Dongo, masa baru kenal udah aku ajak gitu? Ini juga mulut, kenapa kayak nggak dipikir dulu, astaga. Baru kenal gini masa udah nganterin aja. Tapi dari nada bicaranya dia seperti ada rasa trauma deh. Ternyata setiap manusia pasti ada rasa trauma ya. Ya udahlah, aku mau tidur aja. Halo Kak. Astaga. Pasti tadi kaget kan? Iyalah kaget, mau istirahat juga. Malah kamu yang datang. Nira dengar tadi kakak teleponan sama cewek. Siapa tuh? Ah, nggak usah kepo. Mending kamu fokus belajar sana buat SNBP, SNBT atau jalur mandiri nanti deh. Nira nggak usah belajar juga udah nilai tinggi. Nggak boleh sombong, nanti nggak lulus nangis sedih, terus ulang TikTok pakai lagu sedih. Nih, enggak ya, bakal kira Nira standar TikTok. Nantian kalau nggak lulus di negeri kan bisa pindah ke swasta. Ya, tapi kan diusahakan lulus gitu. Oh ya, mama papa mana? Biasalah di rumah yang satu ye. Di sini kita berdua aja Kak. Ayolah, pasti nanti nyusahin kakak pas lapar. Ya terserah Adi lah. Udah sana, kakak mau tidur. Minta nomor HP cewek yang kakak telepon tadi. Hah, enggak, buat apa? Hah? Mau adek bilangin, nanti kalau ada hubungan jangan problematik. Hus, nggak boleh gitu deh. Dia aja duduk di kursi roda gitu, masa kamu bilang problematik? Nira mau ke kamar, bye-bye. Ya deh, gede amat punya adek. Ya udahlah, aku tidur aja dulu. Ntar sore, kalau bisa bangun, aku mau ajak Fadia ke taman. Hah, enaknya tidur siang. Oh iya, mandi deh. Oke, semuanya udah siap. Oh iya, aku lupa chat Fadia. Astaga, moga aja dia mau diajak ke taman sih. Kalau enggak ya sendirian aja deh. Mana sih dia, lama banget. Seharusnya gue aja yang jemput, tapi dia malah nolak. Halo Yusril. Fat, baru datang. Iya sih, sambil dengar kamu ngomel. Fat, sorry, gue nggak bermaksud. Iya, aku paham kok dengan fisikku seperti ini emang pantas dikatain gitu. Hei. Aku nggak bermaksud gitu, sumpah. Iya deh, iya. Jadi ngajak ke sini cuma buat bersantai. Ya, aku biasanya nenangin diri di sini sih, apalagi pas ada masalah. Oh gitu, tapi adem juga ya di sini, sepi dan juga anginnya sejuk. Aku baru tahu ada tempat ginian. Nah kan apa aku bilang, oh ya tentang kursi roda ini aku mau nanya boleh? Kalau nggak boleh, nggak apa-apa sih. Boleh aja sih. Ya udah, cerita aja, jangan tertutup sama gue, aman aja. Ya dilihat dari sikapmu aku jadi ada rasa percaya sih. Tapi janji setelah mendengarkan ceritaku jangan bully aku, oke? Karena dulu sebagian temanku setelah tahu kejadian yang aku alamin pada langsung bully dan ninggalin. Siap, aku janji. Ya dilihat dari sikapmu aku jadi ada rasa percaya sih. Tapi janji setelah mendengarkan ceritaku jangan bully aku, oke? Karena dulu sebagian temanku setelah tahu kejadian yang aku alamin pada langsung bully dan ninggalin. Siap, aku janji. Cerita ini berkaitan dengan mantanku atau masa laluku. Dia sebenarnya baik menurutku sih, tapi ya kalau marah itu benar-benar jahat. Tapi kamu yakin nih mau dengerin? Ya, aku yakin kok apapun ceritamu akan aku dengar. Baiklah, aku akan menceritakannya. Udah ikut aja cepet. Ih, kemana? Tumben banget. Udah kamu ikut aja, karena seru kok.
Kamu habis mabuk, bukannya ayah aku ngelarang kamu. Ayolah, aku masih sadar juga. Gak deh, bahaya naik motor kalau kamunya mabuk. Udah ikut aja, aman kok, janji deh. Halah, kamu itu janji ke aku gak ditepatin, giliran ke cewek lain ditepatin. Sama siapa dulu? Sarah ya? Ya kan dulu, sayang. Oke deh, oke. Nah, gitu dong. Ya, ya. Ih, hati-hati, makanya untung aja kita gak jatuh. Yang penting kan aman. Ya gak gitu juga, astaga. Udah aku di sini aja. Dan gitu dong, kita ke depan situ ya. Ngapain coba sepi gini? Udah aman aja. Kok aku takut kamu apa-apain ya? Kita nyantai aja kan? Udah lu diam sini. Kok pakai lu? Maksudnya kamu. Yaudah, kamu diam di sini ya. Tumben banget ngasih hadiah. Biasanya sibuk mabar sama cewek-cewek di Facebook. Aku mau ngasih kamu sesuatu. Oke deh, aku tunggu ya. Jangan lama-lama, oke? Iya sayang, iya. Duh, kok lama banget ya? Apa jangan-jangan dia ninggalin? Atau dia kecelakaan pas ngambil hadiah? Itu Amal. Amal! Kok kamu gini? Ya ini hadiahnya buat kamu sayang. Kenapa? Apa salahku? Maaf, cewek yang aku suka ternyata udah balik. Katanya dia udah marah sama cowoknya dulu. Cowoknya juga kasar, jadinya dia balik ke aku deh. Astaga, cuma karena itu kamu sama dia? Lihat, dia sudah datang. Oh, ini cewek kamu. Iya. Oh, oke deh. Yakin nih nggak apa-apa dia sendirian. Udah demi kamu ini, lagian lebih kesian kamu. Kamu kan kayak berubah gitu, malah nemu cowok yang awalnya baik terus jahat deh. Kamu juga jahat kan dulu. Mana gak masuk. Ya kan itu dulu, sekarang aku sudah berubah. Oke deh, yaudah kita tinggal di sini. Ya tinggal aja. Beliin es krim ya nanti. Iya boleh kok. Sama nanti mampir ke kafe terus mabar Mobile Legend deh. Soalnya ada tren baru. Iya Bobo ya. Itulah cerita masa lalu aku, Yun. Mungkin aku terdengar bodoh ya, malah diam pas mau ditabrak. Ya bodoh lah, kayak ibu-ibu sen kiri tapi malah belok kanan. Tapi namanya juga cewek, refleksnya terkadang lama. Ya begitulah. Kamu pasti ilfil kan sama cewek kayak aku yang duduk di kursi roda gini? Enggak kok, malahan suka. Hah? Suka? Andai kamu tahu ya, Fat. Dulu kan aku nge-YouTube, main Minecraft sama gacha live gitu kan. Oh, terus? Nah, kalau di Minecraft aku punya khayalan. Nama ceweknya itu Fadia. Sampai beli render karakter aku sama Fadia. Kalau di gacha sama, tapi aku buat cerita tentang wanita yang lumpuh gitu. Dan ya ceritaku terwujud sekarang. Makanya aku waktu itu ngedeketin kamu. Dapat cewek yang namanya Fadia juga termasuk doaku pas SMP. Oh, gitu ya, aneh juga bisa terwujud. Tapi Fat, Amal sama Sarah ya? Iya, emang kenapa? Kamu kenalkah di antara mereka? Dulu aku punya cewek sih, tapi nggak pacaran, cuma HTS yang kenal sama orang tuanya. Mungkin orang berbeda kali ya? Mungkin aja kali. Masalahnya, aku pernah buat cerita tentang mereka. Inti ceritanya, kayak aku ngeciduk mereka gitu. Mantan aku katanya pernah diciduk sama cowoknya Sarah. Ya,
Udah, jangan dibahas. Kayaknya kebetulan aja ini. Oke deh. Lihat, indah ya. Iya, Hei, kenapa? Kayak ada hal yang mengganggumu. aku pengen banget bisa jalan kayak dulu. Andai aku gak bodoh, padahal dia friendly tapi aku tetap mau sama dia. Ya, andai aja Fadia nggak bodoh. Tapi itu kan dulu, sekarang ya sekarang. Maksudnya, Maksud aku, buanglah masa lalu itu. Kamu fokus untuk kehidupan yang sekarang, oke? Ada aku kok yang bakal jagain dan bantu kamu terus. seriusan. Iya serius, nanti aku bantu belajar jalan. Sebenarnya aku bisa jalan cuma dikit karena sakit banget sumpah dari dulu kayak gini. Nah, nanti aku bantu jalan. Janji ya. Janji. Mau malam Yus. Iya. Astaga gimana ini, ayahku pasti sibuk kerja. Duh, maaf Fat. Gara-gara aku, kamu jadi nggak bisa pulang. Iya gak apa-apa kok, nanti aku chat ayahku. Udah, aku antarin aja. Hah? Aku takut. Aku nggak mabuk dan juga ya Fat. Aku sering banget kalau naik motor pakai earphone. Aman aja tuh. Kayak kebal aku dari kematian. Oh iya deh, tapi kursi rodaku gimana? Bisa dilipat? Bisa kok, pintar juga kamu ya. Hehe, ya dong. Terima kasih ya Yusril. Sama-sama Fadia. Tadi pas gendong aku berat gak? Enggak lah, kuat aku ini. Oh iya, mau mampir gak Yus? Enggak deh, aku mau pulang. Takut adekku nyariin. Aku baru tahu kamu ada adik. Hehe, nanti kapan-kapan aku kenalin deh. Ajak juga ke sini kalau kalian mau main di rumahku. Iya deh, iya. Yaudah, aku pulang ya. Oke deh, hati-hati ya Yusril. Aman, syukurlah. Halo nak. Ayah, astaga, bikin kaget. Iya maaf ya. By the way, ayah kenapa gak jemput aku sih? Sengaja sih. Hah, maksudnya sengaja apa ya? Biar kamu diantarin Yusril. Kalau aku kenapa-kenapa gimana? Biar trauma kamu diabaikan. Toh, nyaman kan sama dia. Iya sih. Akhirnya pulang. Capek juga ya, walaupun rumahnya agak deket sih. Ya udahlah, masuk dulu. Loh, kok terkunci? Dek. Hei. Oh, pulangnya lama. Dek, kakak cuma nemenin dia aja loh. Bukalah. Woi, buka. Paham kagak lu? Mau kakak ganti sifat pun Nira takut kayak cewek lain. Elah, udahlah, malas sama Nira. Ada syaratnya. Apa tuh? Kenalin cewek itu. Iya deh, iya, besok selesai pulang kuliah. Loh, kok terkunci? Dek. Hei. Oh, pulangnya lama. Dek, kakak cuma nemenin dia aja loh. Bukalah. Woi, buka. Paham kagak lu? Mau kakak ganti sifat pun Nira takut kayak cewek lain. Elah, udahlah, malas sama Nira. Ada syaratnya. Apa tuh? Kenalin cewek itu. Iya deh, iya, besok selesai pulang kuliah. Capeknya, mau istirahat aja deh. Besok juga kuliah. Kuliah mulu, mau lulus aja lah. Tapi senang juga ada Fadia. Kok bisa ya ceritaku terkabul? Ya walaupun dulu juga bikin terkabul juga sih. Tapi ini yang paling menyenangkan. Akan tetapi aku kepikiran dengan ceritanya. Sarah ya. Udahlah. Kalau dia balik gimana? Bisa kacau ini.
Tidur aja lah, besok kuliah. Akhirnya pagi. Mandi dulu lah, terus berangkat. Oke, udah selesai. Waktunya berangkat. Kak, ayo makan. Duh, Dek, kakak mau berangkat loh. Nanti kelas rame. Kakak maunya masuk kelasnya itu pas sepi. Kalau rame gitu, kayak malu diliatin dan juga kayak ngerasa dibenci gitu. Itu perasaan aja kali, mending makan dulu. Aku udah masak ayam juga. Ya deh, yaudah. Nah, gitu dong. Hati-hati. Iya, Dek. Jangan lupa dikenalin. Iya, Dek, iya. Kakak berangkat ya. Kan rame. Gegara Nira sih. Tapi ya udahlah, niat baik dia harus kuhargai. Kalau kagak, ntar ngambek lagi. Itu Fadia. Fat, baru datang. Pagi-pagi aku datang pas kelas sepi. Oh, aman nggak? Nggak ada yang ganggu kan? Nggak ada yang bully kan? Fadia nggak kenapa-kenapa kan? Ngasih perhatian berlebihan. Udah kayak buaya aja. Mana ada aku buaya, yang ada aku korban. Iyain aja deh. Kali ini dosennya cewek nggak ya? Tuh buaya, giliran cewek aja dicari. Gak gitu maksudku, pengen lihat dosen yang cewek aja. Iyain deh. Oh ya, nanti mau ke kantin nggak? Ribet tahu aku turunnya sendirian. Ada aku kok. Ya udah deh, tapi jagain aku ya. Iya, pasti kok aku jagain. Geramnya aku. Dosen cewek kok jarang. Udahlah, males aku kalau ada cowok nyari cewek terus. Cemburu? Kagak ya. Udah, dosennya mau ngomong tuh. Iya deh, iya. Kirain cemburu. Oke, di sini Bapak baru ngajar kalian di semester awal ya. Nggak usah perkenalan, oke? Karena ribet banget tiap semester gitu. Panggil Bapak Rosdian saja. Dosennya Yeping mulu gila. Gak boleh gitu Yusril. Ya emang Yeping dia itu. Udah diam aja. Ya udahlah. Di sini kita langsung kerja kelompok ya. Bapak pilih dengan sesuai urutan absen. Kerekom? Lah, baru aja masuk semester. Iya Pak, baru ada loh. Aneh-aneh aja Bapak ini. Fat, aneh kali ini. Kampus macam apa ini? Udah Yusril ikutan aja. Ya, semoga kita sekelompok deh. Biar aku sekalian jagain kamu. Iya Yusril, aku juga berharap gitu. Biar gak ada yang ganggu aku. Oke, di sini anggota kelompoknya ada 2 ya. Kelompok pertama, Fauzan Cantika. Kelompok kedua, Yusril dan Fadia. Akhirnya kita sekelompok. Iya Yusril. Gak seneng kah? Seneng kok, tapi kayaknya kalau di kelompok aku yang paling beban. Udah gak usah gitu. Kalau sama aku selesai semuanya aman aja. Fadia mah santai aja. Gak bisa santai, aku nanti akan bantu banget deh. Yain aja deh. Oke, sekian itu dari saya. Kali ini cuma pembagian kelompok. Untuk tugasnya kalian bisa bikin PPT tentang definisi atau sejarah sistem informasi ya. Kuliah gini doang, astaga, ngebosenin. Kayak gak jelas, dikit-dikit kerekom. Udah Yusril, jangan marah ya. Nanti makin tua. Tua, aku muda. Bercanda Yusril, dah yuk ke kantin. Ayo deh, ke kantin, aku dorong nih. Sok mau ke kantin, ngapa gitu? Udah, nanti aja kita urus. Mending kerekom dulu lah, kita bahas yang penting. Oke deh. Tugas harus selesai.
urusan ganggu dia, ntar kapan-kapan. Oke. Ya udah, kamu tunggu di sini ya. Aku pesan makanan. Mau pesan apa nih? Terserah. Jangan terserah lah, bingung aku. Bercanda, aku pesan sup aja. Oke, minumnya? Air putih aja, Yus. Oke, Fat. Bu, beli ayam geprek sama supnya ya. Minumnya air putih 2. Oh, oke. Itu cewek yang kamu bicarakan. Ya Bu, ya gitulah kondisi dia. Baguslah. Kok bagus? Jadi, kalau dia ngelunjak, sifat emosi kamu gak bakal muncul kan? Betul juga sih. Sifat itu muncul di saat pengen ngelindungin dia aja. Ya udah, ibu siapkan dulu. Oke, Bu. Kenyangnya. Enak kan? Iya, Yus. Senang? Iya, senang banget. Udah lama gak diperlakukan gini. Udah, kalau ada apa-apa bilang aja. Oke, Yus. Oh ya, pulang nanti kerja kelompok di rumah aku aja. Karena aku ada janji sama adekku buat kenalin ke kamu. Oke deh, nanti aku chat ayahku. Nanti aku anterin pulang juga. Oke, Yus. By the way, karena kita udah deket gini, mau bikin janji nggak? Janji apa? Janji kita selalu bersama. Dan juga saling melindungi, oke? Aku takut nggak bisa nepatin. Udah janji aja dulu, oke? Aku ngerasa aman sama kamu. Oke deh, aku janji. By the way, karena kita udah deket gini, mau bikin janji nggak? Janji apa? Janji kita selalu bersama. Dan juga saling melindungi, oke? Aku takut nggak bisa nepatin. Udah janji aja dulu, oke? Aku ngerasa aman sama kamu. Oke deh, aku janji. Indah banget ya taman di kampus ini. Andai di rumah ada kayak ginian. Bisa tenang ya dia sambil baca buku. Iya ya, adem banget. Pengen di sini terus. Iya, adem, Fat. Oh ya, ini serius mau aku rekam di rumahku. Iyalah, kan adekmu juga mau ketemu aku kan? Nanti abaikan saja kata-kata dia. Takutnya ya kata-kata dia nyakitin kamu gitu, Fat. Udah aman aja kok. Dia tuh posting handal, Fat, sumpah. Takutnya ya kata-kata dia nyakitin. Fat. Apa? Aku mencin. Ada informasi dari grup. Apaan? Hari ini pulang cepat. Lah, buset. Gini amat jadi maba. Oke lah, yuk ke rumahku. Jauh kah? Jauh banget. Kepala bapak kau, Yus. Ini deket. Aku ngesot aja sampai. Ketahu lah. Dah yuk, masuk. Dek, ini teman kakak udah datang. Oh, ini ya. HP, mau roasting. Enggak kok, bentar Kak, sini dulu. Oke. Ada siapa deket cewek secantik ini? Kayak wanita dewasa gitu ya. Terusan kakak dulu gak gini, malah kayak bocah. Ini cerita kakak yang terwujud deh. Hah? Kakak kan dulu pernah buat cerita kayak wanita lumpuh. Nah, terwujud sekarang. Nyesek, bisa gitu. Oke, sekarang kakak mau ngapain sama dia? Kerja kelompok sih nanti di ruang bawah. Jangan macam-macam. Aman, kakak nggak cabul. Kirain kayak si Amal. Ya, kakak aman kok. Udah, kamu kenalan bentaran sana. Kakak mau bersih-bersih ruang bawah bentar. Oke. Nama kakak siapa? Fadia, Dek. Oh gitu. Canggung ya. Udah santai aja. Kakak mau pacaran sama abangku. Hah? Pacaran? Iya, pacaran kan? Kami gak pacaran, cuma temenan biasa yang saling menjaga. Saling menjaga. Tapi kakak cocok sih sama abangku. Enggak cocok, pasti dianya ada tipe sendiri. Nanti Nira bantu deh. Gak usah, Dek Nira. Udah amat, aku bantu. Jangan, kakak ngerasa di situ ada tipe sendiri. Udah aman aja. Terserah deh. Tapi nyaman kan sama dia? Ya nyaman dan aman sama dia. Nah, cocok aja nih. Ya, kakak ada paham aja kan sama sifatnya? Iya sih, dia ada sifat emosian. Itu bukan emosi, melainkan melindungi diri atau melindungi orang lain. Oh gitu, oke deh.
Ya kakak jangan takut, walaupun cepet emosinya kayak serem gitu, tapi ada masa lalu dia deh yang bikin dia marahnya kayak gitu. Kalau boleh tahu apa masa lalu dia? Gini kak, dia dulu Udah sana, lanjut belajar. oke deh. Mira, ada cerita apa? Gak ada Yus, udah keburu pergi dianya. Dah yuk, ke ruang bawah. Aman gak nih? Aman, Fat, astaga. Emang aku kayak orang mesum? Gak sih, malah kayak pengangguran gitu. Nah, kayak penganggu. Hah? Apa-apa? Canda. Deh, yuk dah. Ih, bagus banget tempatnya, aku suka. Suka aku. Ih, apaan dah? Hehe. Kok sakit ya? Yaudah, Fadia cari materinya, aku yang akan membuat PPT-nya. Oke, Yus. Kalau mau minum, bilang ya, nanti aku ambilin. Oke. Akhirnya selesai. Iya, Yus, maaf ya, aku gak bisa bantu banyak. Kita saling bantu kok, aman-aman. Apalagi nanti presentasinya nanti gimana ya? Udah, aman aja, oke? Percaya sama aku, semuanya akan aman. Oke deh. Mau pulang? Iya sih, takut aja aku nyariin. Sepertinya di luar hujan. Ya, gak bisa pulang. Ya, di sini aja dulu, Fat. Takut ngerepotin. Aman aja kok, nanti kalau reda aku anterin. Kamu lapor aja dulu ke ayahmu, oke? Oke deh. Aku anterin ke ruang tamu ya. Oke. Pengen mandi hujan deh kayak masa kecil dulu. Sama, tapi nanti kamu sakit kalau mandi hujan, Fat. Iya sih, ya sudahlah. Lebih baik melihat air hujan turun. Jika kamu merasakan hawa turunnya air itu, maka akan mendapatkan ketenangan. Benar sih, apalagi melihatnya sama kamu. Hehe, beneran ini. Ya, semoga kita bisa terus melihat air turun itu. Ya, semoga aja. Kamu ada rasa nyaman gak sih sama aku? Kenapa nanya gitu? Ya, tanya aja sih. Ya, ada sih. Sama aku juga, hehe. Nyaman. Dek, sejak kapan? Baru aja, cuma Mira doa semuanya. Astaga, ganggu suasana aja. Ya daripada keterusan ntar terjadi yang enggak. Pokoknya hati-hati sama abangku, dia nakal. Oke deh, makasih infonya. Bapak kau lah. Bapak kita sama. Udah sana. Iya, dasar bucin. Dasar pengganggu. Oke, maaf diganggu. Gak apa-apa kok, Yusril. Kok kayak bentar banget ya hujannya? Lah, iya, hujan lewat aja ternyata. Mulai reda nih, aku mau pulang Yus. Takut dicariin. Ya udah, aku siapin motornya dulu ya. Oke, makasih ya Yuyu. Yuyu? Lucu namamu kalau Yuyu. Iya deh, aku terima sebutan nama itu. Oke, Yu. Makasih ya Yuyu. Sama-sama, Fat. Ya udah, besok ketemu di kelas lagi ya. Oke, siap. Benar-benar ngerasa nyaman sama Fadia. Dia beneran berbeda dari cewek yang kutemuin. Sempurna banget dianya, kayak wanita yang aku buat ceritanya pas main gacha. Bisa-bisa aja terkabul. Tapi aku beneran ada rasa sih sama dia. Awalnya nggak ada, tapi lama-lama ada. Hatiku udah mulai terbuka lagi kah? Semoga aja sih, biar bisa nerima dia seutuhnya. Gak kayak dulu seakan-akan terpaksa ngebuka hati sampai berakhir buruk. Ya sudahlah, aku tidur aja. Kak. Apa sih, Dek? Kakak harus jadian sama Kak Fadia. Beneran cocok tahu. Usah jadian deh, mending temenan dekat aja. Pas lulus baru nikah. Betul sih, tapi kalau dia diambil orang gimana, Pak? Gak bakal kok, aman aja. Dari mana kakak tahu? Kakak percaya sama dia. Udah deh, jangan sampai ada masalah. Kalau ada pun selesaikan baik-baik ya, Pak. Iya, Dek. Kakak kalau ngincer orang itu duluan, bakal selesaikan baik-baik. Oke deh, dianya nggak problematik alay-alay gitu kan? Sejauh ini enggak sih. Awas aja nemu cewek kayak dulu. Problematik, standar TikTok, PP-nya aja harus kecil semua, dikit-dikit bikin tren, maksa PPCP, ditebur ngeyel. Lamil, ada simpenan, pembohong, sekali dibentak dibilang jahat sama temen-temennya.
Udah, biarin aja deh. Moga aja Fadia nggak gitu ya kan? Ya moga aja, soalnya Dida males kalau pacaran sama cewek kayak dulu. Udah problematik. Udah, malah diulang. Sengaja ya bikin durasi panjang. Maaf. Ya udah, Kak. Dida mau ke kamar ya, bye. Ya deh, bye. Semoga kali ini cinta yang berhasil. Gak mau kayak dulu lagi, terlalu negatif vibes, terlalu standar TikTok, labil, problemat. Kok jadi ikut-ikutan Nira deh? Oke lah, bobo aja dulu. Fadia mana ya? Padahal kelas sudah ramai. Apa dia sakit? Aku chat dulu aja deh. Fadia nggak masuk kelas di hari pertama. Bakal kesepian nih. Mana gue cuma akrab sama dia doang. Oke, di sini ada maba ya. Silahkan masuk. Itu mirip Sarah. Enggak. Pasti hanya mirip kan? Oke, hanya mirip. Semoga hanya mirip deh. Oke nak, perkenalkan diri ya. Oke, Pak. Hai semuanya, nama aku Sarah. Kamu kenal ya? Oke, kamu bisa duduk di samping yang baju hitam itu sementara. Kelas kedua nanti akan diantarkan meja dan kursi lagi. Oke, Pak. Halo, Yus. Lu langsung kenal gua? Iyalah. Kelas kedua lu pergi sana, dari sini. Pindah sana. Kalau gue nggak mau bentak lagi kayak dulu. Deh, dasar cowok kasar. Terserah lu dah. Intinya lu pergi, oke? Iya deh, iya. Gue juga nggak mau nyari masalah. Oke, damai-damai aja ya. Nggak tahu deh. Lah? Bodoh. Terserah lu dah. Udah selesai, Yus? Belum. Oke, udah nih. Mau lihat nggak? Enggak. Udah, gak usah urusin gua. Lu fokus aja sama Amal, noh. Ya, gue juga fokus sama dia. Tapi gue mau bebas juga hari kayak kamu. Udahlah. Gue kerjain dulu nih tugas. Oke, Yus. Mau kemana, Yus? Keluar lah. Ngapain lama-lama sama cewek kayak lu? Ikut. Enggak. Mending lu. Gak usah ikut-ikut. Aku sedang menunggu seseorang. Sifatnya berubah sama seperti dulu. Udah amat sah, mau deketin aja. Lagian gak ada temen di sini. Apa sih? Kok ada dia di kampus ini? Dunia sempit banget. Apa gimana? Kalau ada portal ke dunia lain, mending gue masuk sana dah. Dah. Fat, lah, lu lagi. Omel mulu, santai aja kali. Lu mau gue bongkar kebusukan lu. Busuk? Bukannya lu. Mulai emosi muluk. Ya lu pikir lah. Gue udah bilang kan dulu, kalau gue deket sama lu, gue emosian. Kan lu pengen aja kali masalah itu. Lu gampang banget bilangnya. Bayangin aja, masa lalu gue sama aja kayak lu, senasib semuanya. Dan mengulang masalah yang sama. Jangan itu dulu. Coba tenangin dulu, masa kayak bocah. Maaf. Gue masih nggak bisa ngendalikannya. Nah gitu dong. Udah. Gak usah deket-deket. Gue nggak mau berkomunikasi sama masa lalu. Gak mau. Sarah, gue mohon dah. Gak mau. Sar, sumpah, gue habis energi kalau sama lu. Ya paksa aja kayak dulu, hati-hati, tapi terpaksa kan. Ya itu gara-gara teman lu sama ortu lu juga. Tiba-tiba dikenalin ke keluarga lu. Abang nggak kaget gue? Udah aku tembak, terpaksa. Terpaksa dikit, sisanya kagak. Udah, gue mau sendiri. Ayolah, Amal udah gak ada di sini. Lu itu udah ada pasangan. Ya udah fokusin. Siapa suruh mau balikan lagi sama dia? Kamu sih ninggalin. Makanya jangan bikin cowok itu kecewa. Udah dikasih kesempatan malah bohong. Bentak sih. Tapi kan waktu itu udah gue baik-baikin. Tetep aja gue takut. Apa sih? Gak berubah dari dulu. Hati gue masih lu. Jadi sampai kapanpun gue bakal tetap sama lu. Tapi gue kagak. Udah kecewa gue sama lu.
Udah sana. Yus. Fat, baru datang. Iya, Yus. Siapa dia? Orang gila. Kenalin ya, aku Sarah. Kamu siapa? Nama aku Fadia, salam kenal ya. Oh, ini cewek baru kamu, Yus. Aku bukan ceweknya. Cie, udah dapat aja nih. Ya, dia cewek gua. Udah ayo Fat, kita ke kantin aja. Tapi dianya gimana? Sarah mau ikut gak? Udah Fat, gak usah mikirin cewek labil kayak dia. Yus, kok nada kasar gitu? Aku gak ikut deh. Cowokmu kayaknya marah banget tuh. Fan kali aja ya. Yusri gak boleh marah gitulah. Gak baik loh. Maaf Fat, aku terlalu kebawa emosi. Emang ada apa sih? Itu cewek yang pacaran sama mantan kamu Fat, si Ama. Hah? Seriusan? Ya, jadi kalau dipikir kamu celaka gara-gara dia. Gak boleh gitu Yus, udah takdir. Kita ke kantin aja ya, tenangin diri. Nanti ceritain aja dari awal, oke? Takut kamu sakit hati aja Fat. Udah aman itu, aku percaya aja sama kamu. Oke deh, ayo ke kantin. Yuyu ada masalah apa sama dia? Gak usah dipikirin Fat. Aku harus tahu dulu biar masalah kalian itu selesai. Selesai? Udah selesai sebenarnya, tapi ya gitu dianya. Dianya gak bisa move on. Kayaknya iya sih, dia itu ya labil, pembohong, problematik. Oke lah problematik, tapi dianya kadang ngelunjak. Ada aja caranya dia itu seakan-akan aku yang paling salah. Terus juga ya, dia itu udah dikasih kesempatan agar jujur, malah bohong. Katanya takut aku marah, padahal udah aku baik-baikin. Dianya broken home apa gimana Yus? Ya wanita kurang kasih sayang. Kayaknya dia itu standar TikTok, gak mau mikir ke depannya gimana soal hubungan. Oh gitu, lagian kok kamu bisa sama dia? Dijebak Fat, kayak dikenalin aku sama ortunya. Apa nggak kaget gue sampai dikasih kepercayaan gitu? Walaupun dikasih kepercayaan tetap aja gue kesiksa sama sifatnya. Oh gitu ya, kamu ada ngasih harapan? Itu kayaknya gak ada deh. Intinya gue kepaksa kalau sama dia. Oke deh. Kamu ilfil sama aku? Enggak sih, aku netral aja. Masalah kalian itu harus benar-benar selesai, agar semisalnya kita jalani hubungan atau kamu sama yang lain dia gak ganggu. Kalau ganggu kan bahaya. Tapi aku capek Fat, udah aku tinggalin, aku blok semua sosmed, masih aja berusaha dianya. Dianya juga udah ada amal kan, tapi malah tetap sama gua. Gila ya, cewek harus kasih sayang gitu. Kayaknya biar nggak kesepian aja dianya. Udah nanti aku bantu kok. Gak usah Fat, ini urusan aku sama dia. Apa aku bunuh aja? Jangan Yuyu, gak boleh gitu, oke? Oke, aku nurut. Usahakan jangan sama dia, oke? Cemburu? Ya dikit sih, tapi aku bersikap netral. Aku gak mau dia juga hancur gara-gara kamu. Kenapa kamu terlihat peduli sama dia? Andai kamu tahu sifatnya dan kelakuannya pas sama aku, kamu juga bakal emosi. Iya, aku tahu kok. Tapi Yusril gak seharusnya emosi gitu kan? Dia broken home itu penyebabnya loh. Tapi Fat, nanti selesaikan masalah sama dia, oke? Udah selesai Fat. Iya, aku tahu, tapi selesaikan sampai dia paham, oke? Gak tau lah. Jangan gitu Yusril. Dianya aja gak bisa ngertiin aku, masa aku ngertiin dia? Apa dia bayangin juga ya? Aku udah beliin dia ini itu, sekali bentak langsung dibilang jahat. Bukan bermaksud ngungkit ya, tapi kayak kebaikan dilupain gitu. Udah sama dia ngurus duit juga lagi. Yuyu sih terlalu baik. Enggak sih, karena kasihan aja kehidupannya gak seenak keluargaku. Tapi karena kasihannya itu aku jadi kayak gini, kerasa tersiksa. Udah, nanti ambil jalan baiknya aja ya. Dan juga Yuyu jangan sampai dia lagi, oke? Iya Fat, aman, gak bakal aku sama dia. Tadi ya lihat kan aku emosi sama dia. Iya deh Yus, janji ya. Janji. Sebenarnya aku pengen sama kamu lagi, tapi lihat kamu sama yang lain juga bikin bahagia. Bedanya kita baikan aja, jangan lost kontak. Nanti kalau bisa kita baikan lagi. Semoga aja. Ya sudahlah, aku ke kelas aja deh. Aku ngerasa ada yang nguping. Ibu kantin. Ya bukan lah, kayaknya Sarah. Apa sih dianya?
Udahlah, tadi kamu yang nenangin aku. Masa kamu yang sekarang gelisah? Aku gak mau aja Yuyu hancur lagi. Aku juga gak mau kamu hancur. Kita benar-benar saling menjaga ya. Iya, Fat. Besok anterin aku ke kuburan mamaku bisa gak? Kuburan? Iya, Yus. Bisa kok, bisa. Oh ya, jadi mama kamu udah nggak ada. Maaf nggak sopan ya. Iya, gak apa-apa. Jam berapa? Siang sih, jam 2-an. Oke, Fat. Kalian pacaran mulu? Awas berlebihan. Sana ke kelas, udah mau mulai. Ayolah Bu, bolos sesekali lah. Mau ibu pukul? Lihat Fat, nenek-nenek ini marah. Gak boleh gitu, Yuyu. Nah, dengerin tuh kata calonmu. Hah? Calon? Apa sih Bu, gak ada apa-apa loh kami. Hehehe, udah sana. Oke lah, dah ya Fat. Bisa nggak Fat? Aku ajarin nih cara coding di Laragon. Bisa dikit, tapi ajarin ya. Siap apapun demi Fadia. Buaya ya. Buaya cakep nih. Iyain aja deh. Nyesek lihatnya, Nino kita gitu. Ya walaupun kamu tetap sayus, tapi salahku juga sih nggak jujur dari awal. Aku nggak mengaku kesalahan itu. Itu yang bikin kamu kecewa ya. Semoga bahagia deh Yus. Aku mau kita damai aja sih. Ya udahlah, nanti pas mau pulang menang sama dia. Semoga aja dia gak emosian sih. Mana Fadia ya? Aku harus jagain dia nih. Takutnya dia diapa-apain sama pembuli di kampus. Apalagi ada si Sarah anjing itu. Lagian kok bisa sih ada dia? Udah tenang-tenang bisa malah balik. Kayak malah-malahin kasta perempuan aja. Menurunkan harga diri demi cinta. Ntar kayak kasus berita-berita, banyak wanita rusak karena cinta. Dong aku gak kayak gitu. Yus. Lah, lu lagi? Lu mau gue bentak sampai lu nangis? Bisa nggak sih santai dulu? Gue tahu lu benci gua, tapi dengerin dulu. Gua udah dengerin lu dulu, dan gue kecewa. Kecewa itu hak gua. Mana amal? Mending lu sama dia. Katanya dia udah berubah kan? Ya udah sama dia. Semua pemberian barang dari gua sumbangin ke panti asuhan. Najis bagi gua barang gituan dimiliki sama cewek yang gak bersyukur. Sana pergi. Nah gitu Yus. Coba dengar dulu. Oke? Bisa kan? Oke, sekali ini aja. Setelah ini lu pergi. Iya deh, iya. Yaudah, apaan? Gue mau minta maaf sebelumnya. Udah gue maafin. Yaudah kan, pergi sana. Coba dengar dulu. Diam. Oke. Matanya berubah. Sifat itu kekanak-kanakannya masih ada. Atau mau kita benar-benar damai ya? Aku nggak ganggu kamu, tapi aku pengen kita temenan aja. Kamu boleh sama Fadia. Aku mau kita bertiga temenan. Aku dukung hubungan kalian kok. Aku nggak ganggu. Aku mohon ya. Serius gak nih? Ntar ganggu pula. Enggak kok. Ya udah deh, damai, temenan kayak biasa. Yeay, benar kan? Ya ntar tanya aja sama Fadia. Boleh kok. Lah, Fat. Dari tadi aku di sini. Oke. Asalkan kalian jangan saling ganggu, oke? Iya, Fat. Nah, gini dong, damai. Kamu mantannya Amal ya? Maaf ya, gara-gara aku. Aman kok, gak apa-apa. Yang penting udah damai aja ya. Iya, ya udah Fat, gue anterin ke rumah. Oke, Yus. Nanti kedepannya kita jadi sahabat, oke? Iya, Sarah. Jam 2 jadi kan? Kemana? Astaga, ya ke kuburan mama kamu lah. Oh iya, lupa. Deh. Ya namanya juga lupa, Yuyu. Deh, iyain. Bisa gak kamu? Bisa kok, Fat. Aku juga mau ke kuburan seseorang juga. Siapa tuh? Ada deh, nanti aku kasih tahu. Oh ya, pulang dari sana kita ke taman ya, boleh nggak? Kalau nggak boleh, aku minta izin ke papa kamu. Boleh kok. Papa aku udah percaya sama kamu. Baguslah kalau begitu. Yuk pulang. Ayo. Maaf tadi Fat, hampir jatuh. Untung aja gak kenapa-kenapa. Tadi udah pasrah banget. Pasrah sambil meluk ya? Itu refleks ya, Yus. Yain deh. Ya udah, jam 2 nanti aku kesini lagi ya. Aku pulang dulu. Gak mau mampir bentar? Enggak, Fat, ada kerjaan ngedit. Buat YouTube kah? Iya, Fadia.
Walaupun kelihatannya pengangguran gini, akunya nge-YouTube. Iyain deh. Ya udah, hati-hati di jalan ya. Iya, Fat. Dadah. Dadah. Semoga aja dia aman deh di jalan. Dan semoga Yusril apapun yang terjadi ke depannya bisa merelakannya. Aman gak, Nak? Aman aja kok ya. Baguslah kau bisa sama dia terus ya. Ayah percayakan dia ke kamu. Ya ayah. Ya sudah, ayah nggak bisa ikut dulu ke kuburan karena ayah sibuk. Iya gak apa-apa ya, aku ngerti kok. Ayah bangga sama kamu, Nak. Bangga kenapa ya? Bangga karena kamu bisa ngertiin ayah harus sibuk. Coba anak-anak lain di TikTok. Ayahnya sibuk kerja malah dibilang gak sayang. Padahal udah ditemani beberapa kali. Kayak terpahar sama video-video orang. Tandar TikTok. Kenapa malah ayah ikut-ikutan Yusril? Oh, dia gitu juga. Iya ya. Hei, yaudah, ayah pergi. Bye. Bye ayah, hati-hati. Iya, Nak. Capek juga ya. Untungnya masalah sama Sarah juga udah selesai. Paling enak kalau perpisahan itu secara baik-baik aja dan ikhlas ya. Kalau nggak gitu, masa lalu akan terus mengganggu dan mengganggu seperti parasit di hubungan. Masuk aja lah. Nira mana ya? Apa jangan-jangan lagi main sama temennya? Tapi dia nggak punya teman kan? Dia kan cuma punya teman online di Facebook. Di rumah ortu kali ya? Ya sudahlah, aku ke kamar aja mau istirahat. Oh ya, ngedit juga. Banyak editan, capek ngurus banyak channel. Oke, saatnya buka laptop. Mari kita ngedit. Oke, waktunya mengedit. Akhirnya selesai. Tapi kok aku ngerasa ada yang aneh ya? Kenapa ada perasaan gelisah gini? Apakah ada sesuatu yang terjadi sama Nira? Kok mungkin lah, daerah sini kan aman, gak ada ormas-ormas ataupun preman lain gitu dah. Kan di sini komplek berduit, anjas. Tapi kenapa aku ngerasa kesepian dan terasa buram di mataku? Dan juga aku merasa ada yang memanggilku. Udahlah, efek kecapean aja. Oke lah, bobo aja. Astaga, udah jam 2 pas lagi. Oke lah, gak usah mandi, pakai parfum aja deh. Oke, cepat. Kok sepi? Tidak ada orang. Nira kemana? Kenapa kok kayak ada yang aneh ya? Udahlah, ke rumah Fadia aja. Fadia, maaf aku ketiduran lama. Gak apa-apa Yus. Yuk berangkat. Pamitan dulu sama papa kamu. Gak baik gak pamitan. Seorang anak itu harus pamitan dan minta salam. Ayah aku kerja Yus. Oh gitu. Oke deh, maaf nasihatin tadi. Gak apa-apa kan itu hal yang baik juga. Oh ya, ayo berangkat. Ayo. Akhirnya sampai. Makasih ya Yusril. Sama-sama, Fat. Ibu, ini ada temanku Yusril. Dia yang menjaga aku, Bu. Iya kan, Yus? Ya, Tante. Anak Tante akan aku jaga. Jadi, Tante nggak perlu khawatir. Aku nggak rasa ibuku setuju. Baguslah kalau begitu. Katanya kamu mau ke kuburan seseorang. Ya, ternyata di sebelah kuburan mamamu lah. Oh, gitu. Emang dia siapa? Dia kakakku. Namanya Lemia. Biasa aku panggil Mbak Mimi. Aku gak nyangka kamu punya kakak. Bukan kakak asli sih, kayak kakak online aku. Tapi ternyata setelah kami lost kontak, dianya meninggal. Padahal dia baik. Dengar ceritaku dan lain-lain. Langka lah kayak dia. Oh, gitu. Ya udah Yusril, banyakin doa ya. Sekarang ada aku, oke? Ya, Fat. Makasih ya. Iya, Yus. Jangan sedih ya.
Iya Fadia, aman kok. Sekarang kan ada Fadia. Lagian vibes kamu sama kayak Mbak Mimi. Jadi jangan tinggalin aku ya. Jujur, sebenarnya aku perlu bimbingan buat ngendalin kepribadian kasar ini. Tolong ya, Fat. Iya, Yusril, kamu lucu ya. Lucu? Seperti anak umur 14 atau 15 tahun yang perlu sosok kakak. Ya juga ya, kayak anak-anak kalau ginian. Ya sudah, urusan di sini udah selesai kan? Udah, kenapa? Ke taman yuk. Oke deh, ayo. Ayo. Akhirnya sampai. Emangnya kenapa, Yus? Tanpa basa-basi ya. Bunga? Aku menyukaimu. Dan juga ada perasaan cinta. Jadi, akunya sih nggak mau pacaran ya, tapi aku maunya di masa depan nanti kita menikah. Mendadak gini ya. Aku juga suka dan cinta sama kamu, Yus. Makanya aku percaya sama kamu kan? Jadi, kau menerima aku? Aku lumpuh gini emangnya kamu mau sama aku? Aku nggak peduli kamu lumpuh atau tidak. Aku selama ini menghiraukan kursi rodamu. Karena aku mencintaimu, bukan kursi rodamu. Makasih ya. Baiklah, aku terima. Hah? Seriusan? Jaga baik-baik ya. Siap. Kau melihatku seperti kau ragu, seperti hatimu tak percaya denganku. Kau melihatku seperti kau takut, seperti matamu yang tak percaya denganku. Tapi ku mohon, percayalah denganku. Akan ku jaga perasaan ini demimu. Aku di sini untukmu saja, karena aku mencintaimu, bukan kursi rodamu. Aku menerima kondisi fisikmu. Hatiku memilihmu, tak peduli dengan fisikmu. Dan kau tak perlu takut dan juga ragu. Buanglah masa lalu yang buatmu trauma. Ini adalah kisah kita yang baru, lembaran baru yang berpotensi menjadi kisah yang indah. Percayalah padaku, aku kan menjaga. Percayalah padaku, aku kan melindungi. Itu karena aku mencintaimu, bukan kursi rodamu. Aku menerima kondisi fisikmu. Hatiku memilihmu, tak peduli dengan fisikmu. Dan kau tak perlu takut dan juga ragu. Jika dunia meragukan kita, genggam tanganku, kita lawan bersama. Tak ada batas dalam cinta, kau dan aku selamanya. Aku mencintaimu, bukan kursi rodamu. Aku menerima kondisi fisikmu. Hatiku memilihmu, tak peduli dengan fisikmu. Dan kau tak perlu takut dan juga ragu. Jika
ragukan kita. Genggam tanganku, kita lawan bersama. Tak ada batas dalam cinta. Kau dan aku